warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Sabta Koso di acara Jendela Info Digital Show yang akan memandu pemirsa 1 jam kemudian. Dan pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Kakanda Astar, yang hari ini diamanahkan teman-teman BPD untuk menjadi Ketua Forum BPD Kecamatan Bulukumpa. Dan kami ucapkan banyak terima kasih Kakanda atas kesempatannya pada malam hari ini menyempatkan hadir di studio yang sangat sederhana ini. Hari ini Kakanda kita mengangkat tema yang menginspirasi, berbagai informasi dan menggali potensi. Dan hari ini teman-teman sepakat bahwa Kakanda adalah orang yang layak untuk hadir dengan kami. Jadi sedikit kami menceritakan bahwa teman-teman ini sempat melakukan diskusi bahwa yang akan kita menjadi narasumber itu ke Astar. Teman-teman juga langsung spontan, oh Astar BPD. Nah, saya mau sedikit menggali di sini, Kak, tentang apakah kegiatan keseharian itu sehari-hari tak hanya menjadi anggota BPD atau ketua forum BPD ataupun ada kegiatan-kegiatan lain di luar dari itu. Silakan. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdar mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Jendela Info ya, Jendela Info News also ya, yang kemudian mengajak kami berdiskusi tentang pengetahuan dan inspirasi kepada publik. Jadi bicara soal latar belakang saya hari ini kebetulan diamanahkan oleh masyarakat desa untuk kemudian menjadi mitra pemerintah desa dalam hal ini adalah BPD. Bicara soal kesibukan saya di setiap hari selain BPD tentu kami punya giat yang fokus pada pertanian. Jadi selain di desa, selain di BPD, kami konsen juga pada wilayah pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga saya adalah petani pelaku tani ya, yang memang itulah kesibukan saya sehari-hari selain BPD. Kenapa saya memilih untuk kemudian menjadi petani? Karena memang ada banyak potensi yang kemudian kami bisa kembangkan selain menjadi pelaku tani, juga menjadi pemberdaya di masyarakat. Saya kira itulah kesibukan saya sehari-hari. Terima kasih. Ya, makasih Kak atas pembukanya di kesempatan malam hari ini. Jadi sedikit saya menggarisbawahi Kak bahwa Kakanda Asdar ini bukan hanya sebagai anggota BPD, namun Kakanda Asdar ini berani mengatakan bahwa kita ini petani. Ini bagi saya sangat keren Kak. Kenapa saya bilang sangat keren? Di tengah zaman modernisasi hari ini, yang notabene banyak pemuda yang seakan-akan ini Kak gengsi dikatakan bahwa petani. Nah ini kenapa sehingga Kakanda ini mengatakan sempat kita sampaikan tadi bahwa saya ini petani, pekerjaan saya adalah petani. Nah, mungkin ada sedikit gambaran dari kita bahwa mungkin pemuda salah ini ketika dia gengsi dikatakan sebagai petani. Kakanda sendiri yang notabene ketua forum BPD ini yang bisa dikatakan kalau Bulukumpa yang tidak tahu malah menyampaikan secara langsung kepada pemirsa Jendela Info bahwa Kakanda ini adalah petani. Ada sedikit pernyataannya. Iya, bicara soal petani, saya anggap bahwa ini adalah sebuah profesi yang mulia ya. Kenapa mulia? Karena selain saya menjadi pelaku, saya inginkan memang dari cara berlaku tadi saya memang banyak menginspirasi petani-petani yang lain.
Jadi ada misi, memang ada misi tersendiri yang kemudian menjadi inspirasi saya, dan alhamdulillah dengan pola atau cara yang saya lakukan dengan berlaku tadi itu tadi, eh, sudah banyak yang kemudian terinspirasi. Jadi eh, stigma yang kemudian terbangun di tengah-tengah masyarakat hari ini, utamanya para pemuda, tentang keegoisan mereka, malu kalau bilang petani. Sebenarnya saya ingin menjawabkan bahwa kalau kita ingin kembali pada potensi lokal kita, maka cara yang paling tepat adalah bertani. Kenapa? Karena di petanilah, dengan bertanilah kita tidak mendapatkan intervensi dari siapapun itu. Yang kedua, dengan bertani secara profesional, maka selain kita mendapatkan penghasilan yang memadai dengan cara bertani yang modern, maka selain itu juga kita menjadi inspirasi kepada petani-petani yang lain. Saya kira demikian. Ya, ya. Oke. Jadi juga Kak sebenarnya membuat urgensi ini para pemuda karena masih memikirkan bahwasannya ketika dia menjadi seorang petani ini masih identik dengan cangkul, masih identik dengan parang, yang notabene itu cara bertaninya mereka ini masih seperti yang dilakukan nenek moyangnya teman-teman dulunya. Jadi mungkin ada sedikit pencerahan Kak bahwa semakin hari kita ini semakin bergeser ke Samanta, ya, semakin bergeser bahwa bertani itu tidak harus tentang mencangkul, tidak harus bagaimana menebang pohon atau yang lainnya. Iya, jadi memang salah satu misi yang saya bawa ini, yang saya bangun selama ini dengan pola bertani modern, adalah bagaimana kemudian memperlihatkan sampel-sampel kepada petani bahwa bertani itu tidak hanya cukup untuk apa yang kita makan, tapi harusnya dengan menggunakan potensi lahan yang ada, itu mampu selain menjadi kebutuhan pangan kita, itu harus menjadi aset masa depan kita. Contoh kecil misalnya bertani jagung dengan pola profesional, pola modern, itu harus menjadi inspirasi ke masyarakat tani yang lain bahwa selain kebutuhan pangan yang kita inginkan dengan cara bertani, itu juga menjadi aset. Karena ketika kita mampu menggunakan potensi-potensi lahan misalnya yang ada dengan cara bertani yang profesional, maka yakin saja insya Allah di sana ada aset besar untuk masa depan kita tanpa intervensi siapapun. Nah itu sebenarnya yang kemudian paradigma itu yang kita mau rubah di kalangan teman-teman pemuda hari ini, bahwa jangan gengsi bertani. Inspirasi nih Kak. Sebenarnya tidak salah teman-teman ini memburu Kakak ini menjadi narasumber pada kesempatan itu. Ya itulah sedikit gambaran atau profil kecil dari Kakak Nasdar, di mana sudah kecil inspirasi yang telah diberikan kepada pemirsa di telepon. Oke, kembali lagi setelah yang tadi. Tadi Kak sedikit inspirasi atau gambaran yang kita berikan kepada teman-teman pemuda atau pada umumnya kepada masyarakat Sumpah. Perlu kita ketahui bahwa menjadi petani itu bukan hal yang memalukan. Mungkin kita masuk pada inti kenapa, karena hari ini berkaitan dengan topik kita hari ini yang notabene yang dikenal masyarakat pada umumnya.
terkait adanya stigma yang beredar bahwa BPD itu aparat desa, BPD itu bawahannya kepala desa. Ini stigma yang beredar di masyarakat. Mungkin ada tanggapan pernyataan tak bahwasannya benar atau tidak benarnya stigma itu. Iya, jadi bicara soal BPD ya, di orang bicara persoalan profesionalisme pekerjaan ya. Soal stigma yang kemudian menjadi konsumsi publik hari ini di BPD yang ini bahwa stigma yang terbangun di masyarakat bahwa BPD ini adalah bawahan pemerintah desa, bawahan kepala desa. BPD ini hanya datang menjadi pelengkap tanda tangan pada kebijakan-kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa. Itu adalah sebuah kewajaran hari ini. Mengapa? Dasarnya hal-hal yang sangat sederhana. Anggaplah misalnya BPD ini memang berangkat terpilih menjadi keterwakilan masyarakat desa itu lahir dari latar belakang yang berbeda. Lahir dari latar belakang yang berbeda yang saya maksud adalah dari sumber daya manusianya pribadi. BPD itu terpilih itu memang kemudian menjadi rentetan perjalanan kenapa BPD hari ini menjadi bulian masyarakat umum bahwa BPD itu hanyalah menjadi bawahan kepala desa, hanyalah menjadi pelengkap kepala desa. Itu adalah hal-hal yang melatar belakang. Yang kedua adalah BPD ketika sudah diamanahkan oleh masyarakat desa itu kemudian tidak mampu berproses menjawantahkan apa yang menjadi paradigma masyarakat pada umumnya bahwa BPD itu adalah bawahan pemerintah. Padahal marwah desa itu sendiri hidup atau tidaknya pemerintahan desa, marwahnya ada di BPD. Berarti ketika ini yang kemudian mampu dijawantahkan di BPD itu sendiri, berarti BPD harus tertantang pada sumber daya manusia untuk mengangkat derajat mereka, bahwa BPD itu fungsinya adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi monitoring dan evaluasi itu harus memang dimiliki oleh BPD itu sebagai nilai-nilai integritas, hingga bantahan-bantahan yang ada di masyarakat itu kemudian bisa terjawab. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah BPD mampu berproses di situ, mampu menjawantahkan yang menjadi hari ini menjadi paradigma masyarakat umum bahwa BPD itu hanyalah menjadi pelengkap tanda tangan administrasi yang ada di pemerintahan desa. Seperti itu mungkin. Iya, betul sekali. Nah, ini mungkin sedikit informasi buat teman BPD hari ini, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa stigma itulah yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat hari ini. Jadi sedikit lagi ini, Kak, pertanyaan berkaitan tentang BPD. Peran BPD hari ini yang kemudian masih menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat, bahwa apa sih tugas dan fungsinya ini BPD di pemerintahan desa, di segi pengawasannya dia bagaimana, regulasi ataupun dasar hukum yang melakukan pengawasan, bagaimana dia menerima ataupun menjalankan amanahnya sebagai perwakilan wilayah. Mungkin ada sedikit gambaran informasi pada pemirsa. Ya, jadi masih kental kaitannya dengan tanya tadi bahwa harusnya
harusnya BPD secara universal ini harus memahami fungsinya sebagai mitra sejajar. Yang namanya mitra sejajar pemerintah itu adalah sebuah kewajaran yang kemudian harusnya BPD dalam konteks universal harus mengangkat derajat bahwa BPD harus membantahkan stigma yang ada di masyarakat bahwa BPD ini bukan menjadi lawan pemerintah desa, bukan menjadi bawahan pemerintah desa, bukan menjadi pelengkap tanda tangan keras kebijakan pemerintah desa dan caranya proses yang kemudian harus disadari oleh BPD sendiri, apakah itu secara individu ataupun secara kelompok. Kemudian ketika kita selaku BPD ingin mengangkat atau menghilangkan, menjawantahkan stigma itu, satu caranya kita harus berproses dan kami berpengetahuan tentang kebersihan. Anggaplah misalnya salah satu contoh sederhana. Ketika kita ingin menjawantahkan hal tersebut bahwa BPD ini hanyalah menjadi bawahan, maka BPD harus mengetahui fungsinya. Di Undang-Undang 6 nomor Undang-Undang Desa nomor 6 2014 itu menjelaskan secara detail, secara terstruktur bagaimana kemudian pasal 55 misalnya menjelaskan tentang hak dan kewenangan BPD, kewajiban BPD untuk kemudian menyelenggarakan pemerintah secara bersama. Mulai dari proses perencanaan sampai proses pelaksanaan sampai proses pengawasan dan evaluasi. BPD itu punya fungsi yang ikatannya sangat kental pada pemerintah desa. Nah, ini juga yang kemudian banyak dan gagal dipahami oleh teman-teman BPD tentang regulasi, tentang fungsi dan wewenang seorang anggota BPD atau lembaga BPD. Saya kira demikian. Kurangnya tuntas ini beberapa teman-teman BPD yang tidak paham beberapa regulasi yang ada. Itu sedikit mungkin sudah membantahkan stigma masyarakat ini bahwasannya penilaiannya selama ini terkait BPD itu berbanding terbalik dengan pernyataan yang ada hari ini yang disampaikan langsung oleh Ketua Forum BPD Kecamatan Bulukumpa. Nah, ini Kak, masih terkait BPD itu sendiri. Nah, Kakanda ini selaku Ketua Forum BPD Kecamatan Bulukumpa sekaligus keterwakilan BPD di wilayah Kak yang bertempat di Desa Jojolo. Nah, saya mau mempertanyakan sama kita ini Kak, apa yang menjadi harapan Tak sebagai ataupun selaku Ketua Forum BPD Kecamatan Bulukumpa untuk mewakili apa yang menjadi harapannya teman-teman BPD yang ada di Kecamatan Bulukumpa. Entahkah itu kebijakan-kebijakan pemerintah desa, kebijakan pemerintah kecamatan, kabupaten sampai pemerintah pusat itu sendiri. Sedikit saya tambahkan Kak bahwa ada beberapa isu ini yang sempat beredar di media-media sosial yang sampai di hadapan teman-teman BPD sampai ke tingkat-tingkat teman-teman BPD terkait hilangnya juga insentifnya ini BPD itu sendiri. Mungkin ada sedikit penjelasan. Ya, jadi ada dua inti pertanyaan ya. Saya kira yang pertama adalah soal harapan. Nah, saya sebagai anggota BPD sebenarnya berpikir dengan pengalaman pemerintahan yang sebelumnya sebelum saya jadi BPD juga itu sudah banyak atau hampir setiap tahun penganggaran itu dilakukan bintik-bintik tentang fungsi dan tugas kementerian.
pertanyaannya hari ini adalah apakah pembinaan-pembinaan itu kemudian efisien untuk bagaimana kemudian BPD itu secara kelembagaan mampu memperlihatkan integritasnya dalam BPD. Cara salah satu untuk memperlihatkan integritas kita profesional dalam bermitra itu adalah berpengetahuan. Karena kalau tidak ada pengetahuan maka yakin saja sampai akhir zaman pun bantahan tentang BPD itu hanya sekedar menjadi bawahan pemerintah desa dan seterusnya itu akan tetap terpelihara. Nah, saya menginginkan pembinaan tentang BPD ini ke depan harusnya ini lebih efisien dalam artian harus ada kebijakan yang kemudian menjadi kerangka kegiatan itu sendiri yang lebih profesional. Dalam artian BPD harusnya dibukakan ruang yang bebas, yang tanpa anggaplah misalnya ada intervensi ketika melakukan pembinaan teknis. Dalam hal ini bimbingan teknis, BIMTEK soal keBPD-an itu sendiri. Harusnya ada kebijakan secara bersama yang kemudian kita bangun. Bagaimana kemudian kalau bahasa kasarnya BPD harusnya dibuatkan pendidikan kritis. Bagaimana mengetahui, karena kita kan lahir dari latar belakang yang berbeda, sehingga memang untuk menyatukan pengetahuan persepsi tentang keBPD-an itu sendiri, maka kita harusnya dibukakan ruang untuk kemudian di sana kita berafiliasi, di sana kita berdiskusi secara bebas bagaimana BPD itu sendiri, dan harusnya waktu dan tempatnya itu efisien. Yang kedua, saya menginginkan intervensi anggaran dan kebijakan anggaran pada kontestasi BIMTEK ini BPD harus diberdayakan kalau kolaborasikan dengan pemuda-pemuda yang ada di wilayah sendiri. Anggaplah misalnya lembaga yang kemudian diakui badan hukumnya, anggaplah misalnya Karang Taruna. Itu kemudian selain mereka dibukakan kerang juga mereka merasa diberdayakan, mereka juga secara tidak langsung menyerap pengetahuan tentang bagaimana itu desa, bagaimana sebenarnya mitra kerja antara desa dengan BPD atau BPD dengan desa sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah persoalan apa tadi ya? Itu bahwa jadi soal ini lagi persoalan soal ada isu kemarin yang menjadi kebijakan pusat dibahas apakah di DPR masuk bahwa ada rencana bahwa intensif BPD ini dihapuskan. Saya mau bilang begini, intensif BPD 1.200.000 kurang lebih itu masih tidak maksimal kerja kita. Apatah lagi kalau sudah dikurangi. Harusnya dibuatkan regulasi tahapan supaya BPD ini bisa bekerja lebih profesional dan kemudian intervensi anggaran itu ditambah. Betul, Kak. Iya, karena malah ini isu yang dilempar malah itu menghilangkan intensif dari BPD itu sendiri. Iya, saya meyakini tahun ini dihilangkan intensif BPD, tahun depan tidak ada BPD lagi di Indonesia. Iya. Keren. Iya, ini harus menjadi pernyataan sikap kami juga selaku BPD, bahwa jangan juga misalnya kebijakan pemerintah ini kemudian mengintimidasi BPD bahwa BPD ini karena tidak profesional dan seterusnya atau apakan alasannya yang tidak jelas, kemudian intensif BPD itu dihilangkan. Nah, sementara di sisi lain kami ini dalam setiap diskusi forum misalnya itu selalu mendorong bagaimana kesejahteraan tentang keBPD kita. Karena kalau kita bicara profesionalisme pekerjaan, maka 1.200.000 itu tidak cukup untuk kemudian membuat kami menjadi mitra yang profesional. Saya kira demikian. Tidak ada ini kalau tidak ada BPD desa, hal-hal yang buruk kemungkinan terjadi di desa itu makin terbuka lebar. Iya. Ada lagi kakak. Iya. Ada lagi BPD itu di desa, masih banyak gerakan tambahan. Iya, jadi kalau BPD jadi bahaya memang jika insentifnya ini
teman-teman BPD dihilangkan, baru sesuai pernyataan tadi bahwa tahun depan sudah tidak ada BPD, maka luar biasa. Iya, jadi kalau tidak ada BPD tidak ada nilai anggaran desa. Oh, Iya kan begitu? oh iya. Kan melakukan perencanaan tentang kebijakan pemerintah desa ini kan dibahas bersama oleh BPD. Kalau kasarnya ini BPD ini di desa adalah anggota dewannya desa, di kabupaten adalah DPR. Jadi ini juga yang sebenarnya harus jadi pemantik dan semangat teman-teman BPD, bahwa yakinkan teman-teman ketika terpilih menjadi BPD, bahwa yakinkan diri Anda bahwa angkat nilai Anda bahwa saya ini adalah anggota dewan. Tugas kami adalah menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan itu, bertarung pada pembahasan intervensi anggaran desa. Caranya adalah jadilah BPD yang profesional dan berpengetahuan. Saya kira itu yang penting. Ya, itu sedikit informasi dari beberapa pertanyaan yang sempat dijawab oleh Kakanda Asdar. Ada sedikit lagi pertanyaan Kak terkait berbicara BPD setara dengan, bisa dikatakan setara dengan DPRD. Kita berbicara skala kabupaten, yang paling sering didengarkan di DPRD itu Kak, berbicara DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD. Apakah di desa juga itu Kak? Teman-teman BPD itu mempunyai pokok-pokok pikiran, dan bagaimana BPD ini mampu menyerap aspirasi yang kemudian mampu diperjuangkan di dalam pemerintahan di desa di mana BPD itu sendiri. Mungkin itu. Iya, jelas kalau orang bicara di konten kabupaten, Ya. maka mereka ada konstituen. Itu jelas ya. Sama di BPD di Undang-Undang Desa nomor 6 lagi dibahas. Itu pasal 63 itu salah satu poin yang membahas adalah BPD berfungsi sebagai penampung, penyerap, dan penyalur aspirasi masyarakat. Nah, di penjabaran undang-undang itu dijelaskan secara detail. Desa itu tahapannya ada penyerapan aspirasi masyarakat. Itu idealnya dilakukan oleh teman-teman BPD sendiri. Jadi dasar untuk menjadi pokok pikiran BPD adalah penyerapan aspirasi. Kalau sederhananya di penyerapan aspirasi itu idealnya dilakukan setiap tahun. Kemudian sanalah kita mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apakah aspirasi petani, aspirasi kelompok-kelompok pengrajin perempuan, apakah ketertinggalan pekerjaan infrastruktur, itu semua terserap di situ. Nah, kemudian kita bahas dalam pembahasan strategis desa di Musdes. Jadi Musdes itu, anggaplah Musdes itu adalah pesta demokrasinya masyarakat desa setiap tahun ceritanya. Jadi mereka sudah kepuasannya sudah euforia di situ. Jadi mereka mendengarkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan desa yang kemudian itu anggarannya intervensi misalnya di tahun itu di Musdeslah kita bahas. Jadi ada pikiran BPD, kemudian disandingkan dengan RPJMD desa, kemudian prioritas yang tertinggal, kemudian disesuaikan dengan anggaran desa. Nah, kalau saya secara kelembagaan di BPD sebenarnya kalau ditanya soal pokok-pokok pikiran BPD,
saya sebenarnya tertarik pada kebijakan pemerintah hari ini yang seharusnya sudah konsen pada pemberdayaan masyarakat desa, itu jelas ya, dan harusnya BPD ini mampu menyerap pengetahuan tentang pokok pikiran di wilayah pemberdayaan masyarakat desa, karena mau tidak mau untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa, maka tidak ada alasan kita mendorong konsep-konsep pemberdayaan atau pemberdayaan dari manusianya masyarakat desa, atau soal potensi-potensi yang ada di desa itu. Nah, itulah yang saya maksud, bahwa keterlibatan semua elemen, apakah pemuda, pengrajin, dan seterusnya, itu harusnya ikut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintahan desa, dalam hal ini penganggaran desa. Saya kira demikian. Nah, bicara lagi kembali kepada soal pikiran BPD, harusnya secara universal, secara menyeluruh ini BPD memahami ini, bahwa desa pada hari ini tidak lagi dituntut untuk kemudian konsen pada pembangunan infrastruktur. Bukan berarti kita ingin meninggalkan itu, tapi harusnya ada informasi yang balance antara pemerintah desa dengan BPD itu sendiri selaku mitra, untuk kemudian bersepakat mendorong bersama pada wilayah-wilayah pemberdayaan masyarakat. Nah, hari ini yang jadi tantangannya adalah pemberdayaan apa yang kemudian didorong oleh masyarakat desa. Kenapa kita kemudian gagal menemukan konsep pemberdayaan apa yang kita dorong sesuai dengan potensi desa? Yang pertama adalah pendidikan sumber daya manusia masyarakat desa itu sendiri, yang harus sebenarnya didorong lebih awal. Jadi pendidikan sumber daya manusianya dulu, apakah pelatihan tentang UKM atau tentang apa sih sebenarnya fungsi-fungsinya pemuda, tidak menjadi pemuda ini bumerang, menjadi lawan pemerintah desa, jadi pemuda lahir sebagai garda depan mengkritis pemerintah desa, sekaligus harus siap memberikan ide-ide dan gagasan yang solutif kepada pemerintah desa. Jadi ini yang banyak jadi kendala, sama dengan di BPD. BPD dianggap sebagai penantang kalau dia mengkritisi kemudian tidak punya solusi. Nah, itulah yang saya maksud, bahwa pentingnya BPD ini berpengetahuan. Dia harus tuntas persoalan regulasi mulai dari tahapan perencanaan sampai selesainya pelaksanaan pemerintah desa, misalnya dalam 1 tahun. Dia harus tuntas. Saya kira demikian. Jadi bisa simpulkan bahwa memang hari ini Kak, ketika kita mendengarkan anggaran yang begitu besar, pasti secara otomatis pemikiran kita mengarah ke pembangunan infrastruktur. Kurang sekali saya pernah dapatkan Kak, kurang sekali orang yang membahasakan atau mendiskusikan terkait bagaimana pengembangan pemberdayaan manusia itu di wilayah sendiri. Pasti rata-rata ini Kak, entah itu Rempang, Warkop, kita masih sibuk debat kusir terkait pembangunan infrastruktur. Minim sekali kita membahas potensi terkait pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, khususnya di sektor kepemudaan. Jadi saya memang sangat bersyukur Kak bisa mendengarkan secara langsung bagaimana harapan dan bagaimana kita mampu memposisikan diri sebagai BPD yang kemudian mengajak orang bersama-sama untuk saya rasa namanya mengkritik Kak. Mengkritik itu sama halnya dengan membangun. Kita sama-sama membangun ini daerah Kak. Jadi itu mengkritik bukan hal yang sangat haram pemirsa. Tapi sekali lagi yang disampaikan Gagan Asdar bahwa disertai dengan solusi-solusi yang rasional yang mungkin memang bisa diperjuangkan ini. Kalau rasional, kalau menurut saya kalau Kak Asdar ini dan itu sangat rasional dan bersentuhan sama masyarakat. Saya yakin Kak Asdar kalau di dalam forum ya pasti pernyataannya didengarkan dan diterima. Ini Kak, ada sedikit pertanyaan saya
kan ini sudah bahas membagi informasi terkait PPD itu sendiri, ada sedikit pertanyaan ini Kak, kita. Eh, ini juga secara pribadi saya juga ingin sedikit belajar sebenarnya. Bagaimana Kakak Asdar ini membagi waktu antara PPD, petani, kepala rumah tangga, eh, hadir di tengah-tengah konflik, mungkin bisa berbagi pengetahuan sama pemirsa Jendela Info News, di mana bagaimana mampu ini jaga amanah tak di ketika dikasih ke amanah mampu diposisikan tidak mampu dibagi waktu itu. Iya, jadi soal profesionalisme pekerjaan itu adalah sebuah kewajiban. Karena itu adalah amanah. Mau tidak mau kita jaga. Soal waktu sebenarnya itu kembali lagi kepada kita. Anggaplah misalnya saya adalah seorang petani, kemudian mulai konsen pada pemberdayaan masyarakat, ya sebagai kepala keluarga, memang kita butuh kejelian dan disiplin waktu yang baik soal bagaimana membagi supaya tidak ada yang terkendala. Nah, bicara persoalan profesionalisme dalam pekerjaan sebagai mitra yang hari ini menjadi tanggung jawab saya, saya selalu berprinsip ada 3 kecerdasan seorang pemuda atau seorang pribadi yang kemudian harus menjadi nilai-nilai dan integritas yang harus dijaga. Kemudian harus menjadi nilai-nilai dan integritas yang harus dijaga. Yang pertama adalah kita harus memiliki kecerdasan pengetahuan intelektual yang baik. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Jadi ada 3 keseimbangan pengetahuan atau kecerdasan yang selalu menjadi prinsip kita dan dasar kita untuk kemudian dalam kondisi konflik misalnya kita harus lahir menjadi sebuah solusi. Jadi terkadang kita kelihatan menjadi seorang pembantah, tapi kita punya dasar-dasar pengetahuan dan dasar-dasar kecerdasan yang memang itu berpihak kepada kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah orang-orang banyak. Jadi yang hal sebenarnya juga dihilangkan oleh teman-teman. Jadi ini hari ini kita jangan menjadi pahlawan yang tak berdasar ataupun menjadi gigolo bagi pemerintah desa. Dan itu yang harus dihilangkan juga, bahwa kita ini adalah lembaga yang kemudian diamanahkan oleh undang-undang menjadi lembaga solusi, lembaga penyeimbang dan seterusnya. Kan semua sudah diatur. Kalau misalnya ada hal-hal yang tabu, kita ada arah komunikasinya, ada arah koordinasinya. Kalau begitu kita ada atasan lagi. Jadi kita tidak boleh buntu, tidak boleh tersumbat pada wilayah itu. Misalnya di desa terputar-putar tidak ada solusi, harus BPD harus punya solusi. Harus misalnya mempertanyakan ke arah koordinasinya kan BPD jelas sama dengan pemerintah desa. Arah koordinasinya dalam bupati, dalam ini camat, ya. Kan begitu. Makanya kan di beberapa pengalaman perjalanan kemarin kan terkadang ada mediasi isu. Nah, itu kan kita sudah sering lakukan itu, dan itu juga menjadi sebuah pengalaman perjalanan kami di Indonesia sendiri, bahwa tidak ada alasan bagi seorang BPD sebenarnya ketika ditanya tentang konflik-konflik yang ada dan mereka tidak tahu apa-apa. Itu tidak ada alasan, karena
semua rentetan perjalanan kebijakan pemerintah desa itu BPD harus mengetahui. Saya kira demikian. Ya Kak, tidak dirasa Kak, kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Eh, Kalau dikasih kesempatan, saya minta kesempatan ke Kanda ini untuk menutup acara malam ini dengan menyampaikan sedikit harapan, sedikit ajakan ya buat para pemuda, buat teman-teman BPD untuk bagaimana kita ke depan. Jadi closingnya, Iya, iya. closing statement ini, saya ingin berpesan pribadi bahwa menjadi seorang pribadi yang integritas itu berpengetahuan lah dan jangan pernah puas. Saya kira Ya, keren sekali. Baik pemirsa, dan dirasa kita sudah di penghujung waktu. Pada kesempatan ini kita kehadiran sosok kakak yang sangat menginspirasi dan ingin berbagi informasi dengan kita semua. Saya secara pribadi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Kanda Asdar dan minta maaf kepada seluruh pemirsa jika hari ini kita masih punya banyak kurang. Untuk kata penutup buat saya, jika hari ini orang-orang memikirkan hal yang besar, maka saya melakukan hal-hal yang kecil. Itu kata bijak dari saudara saya, Mahrum Multasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain. Terima kasih Kak.